Selamat pagi, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Sekali lagi kembali hari ini kita menghadap kepada Tuhan dan kita mempersiapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas anugerah-Mu yang besar bagi kami. Saat ini kami mempersiapkan hati kami untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan kiranya Roh Kudus bekerja di dalam diri kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Iya Bapak Ibu, nas yang diberikan pada hari ini adalah terambil dari Lukas 10 ayat 21 sampai yang ke-24. Saya akan bacakan bagi kita semua. Bapak Ibu boleh menyimaknya. Lukas 10 ayat 21 sampai 24. Ucapan syukur dan bahagia. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu." Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Ya Bapak Ibu, berbahagialah kita semua yang mendengarkan, membaca, menanamkan dalam hati, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya Bapak Ibu, jika kita memperhatikan di ayat yang ke-21 begitu ya, yang kita baca tadi, maka kita akan sadar bahwa ada dua kelompok orang yang disebutkan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama adalah orang bijak dan pandai, dan yang kedua adalah orang kecil. Orang bijak dan pandai di sini ini tidak sedang mengarah kepada bijak dan pandai secara umum, gitu ya, Bapak Ibu ya. Tetapi jika Bapak Ibu perhatikan di seluruh penulisan kitab Lukas, seperti contohnya di Lukas 1 ayat 52, Lukas 14 ayat 11, Lukas 18 ayat 9 sampai 14, dan masih banyak lagi Bapak Ibu bisa baca sendiri nanti. Maka kita akan sadar Bapak Ibu bahwa orang bijak dan pandai yang dimaksud ini itu bukan merujuk kepada mereka secara umum, tetapi dimaksudkan merujuk kepada hati yang sombong yang dimiliki oleh orang-orang bijak pada masa itu. Contohnya seperti orang Farisi, Bapak Ibu. Orang-orang yang dianggap bijak dan pandai, biasanya ini merasa diri cukup dan merasa sudah tahu segalanya tentang Allah, gitu. Dan karakter ini bertolak belakang sekali dengan yang disebutkan orang kecil, yang merujuk kepada orang-orang yang rendah hati, Bapak Ibu. Bahkan di dalam beberapa bagian, Tuhan Yesus mengambil seorang anak kecil untuk dijadikan teladan kerendahan hati. Nah, dari sini kita menyadari, Bapak Ibu, bahwa Allah menuntut kerendahan hati pada kita. Allah berkenan kepada orang yang bergantung penuh padanya seperti seorang anak kecil. Dan kepada orang-orang seperti inilah Allah menyatakan anugerahnya. Di ayat 22, Bapak Ibu juga bisa lihat, Tuhan Yesus kembali menguatkan penegasannya bahwa pengenalan akan Allah itu tidak bisa didapat dari kebijaksanaan atau kepandaian yang dihasilkan dari usaha manusia. Tetapi Tuhan Yesus menegaskan bahwa pengenalan akan Allah semata-mata hanya bisa diperoleh karena anugerah dan kasih karunia dari Tuhan bagi kita. Lalu di ayat 23 sampai 24 Tuhan Yesus menutup dengan indah, Bapak Ibu. Tuhan Yesus berbalik dan mengatakan kepada murid-muridnya bahwa berbahagialah mereka yang melihat dan menyaksikan Allah dalam hidup mereka. Dan dalam konteks murid-murid mereka ini, mereka betul-betul melihat dan mengenal Allah dalam bentuk fisik Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah suatu momen yang tidak bisa didapatkan oleh kebanyakan orang, Bapak Ibu. Dan Tuhan Yesus mengajarkan untuk menghargai anugerah itu. Seringkali kita karena merasa kita sudah memiliki semuanya, Bapak Ibu, dan merasa sudah paling suci begitu ya, sebagai orang percaya. Dan seringkali juga kita akhirnya kurang menghargai anugerah tersebut.
Banyak sekali orang-orang percaya yang merasa dirinya sudah mengenal Allah, sehingga ia merasa bebas untuk menghakimi orang lain, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Banyak sekali orang-orang percaya yang merasa dirinya sudah begitu banyak jasa di dalam pelayanan, dan seringkali mereka menjadi anti kritik. Bahkan kerjanya selalu mengkritik hidup orang lain. Dan bahkan banyak juga Bapak Ibu orang-orang percaya yang merasa dirinya sudah mendapat anugerah, sehingga ia merasa tidak perlu lagi hidup di dalam disiplin rohani yang baik. Kita bisa melihat Bapak Ibu perbandingan antara orang Farisi dan pemungut cukai, begitu ya. Di mana seorang pemungut cukai yang dianggap sebagai orang kecil ini, ia memukul-mukul dirinya dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tetapi orang Farisi justru membangga-banggakan dirinya, membangga-banggakan jasa rohaninya, dan menghina orang kecil yang ada di sebelahnya. Pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Apakah kita sudah cukup rendah hati di dalam mengenal Tuhan? Apakah kita sudah cukup rendah hati di dalam mendengarkan firman-Nya? Mari kita berdoa. Bapa kami yang surga, kami mengucap syukur Tuhan atas anugerah Tuhan yang dinyatakan bagi kami. Mungkin seringkali kami kurang rendah hati, dan kami memohon kepada Roh Kudus untuk terus-menerus memperbaharui hidup kami dan mengajarkan kami untuk hidup lebih rendah hati lagi. Terima kasih Bapaknya, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.